Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ismi Rinul Parahmah. Wa ismi Wailia Bakti. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kuesioner soal pada buku ajar Bahasa Arab kelas 8 semester 1 Madrasah Sanawiyah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, analisis butir soal merupakan kegiatan yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Tujuan dari analisis butir soal untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Selanjutnya yaitu pembelajaran itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perilaku peserta didik termasuk prestasi dan hasil belajar. Oleh sebab itu, guru melakukan penilaian yang diidentifikasikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses pengumpulan informasi dapat diperoleh dengan observasi, pekerjaan rumah, tes, atau laporan tertulis. Yang dimaksud, adapun di sini juga yang kami masukkan dalam analisis yaitu pengertian buku ajar adalah bahan cetak yang berisi informasi tentang pelajaran yang digunakan oleh peserta didik dan guru yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Selain itu, dalam buku teks selalu diberikan latihan-latihan soal yang dipakai untuk latihan peserta didik atau kadang digunakan sebagai penilaian yang terkadang digunakan guru untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan, baik itu penilaian harian maupun evaluasi yang lain. Saat pengumpulan data penulis, menentukan soal yang tidak sesuai dengan tujuan awal dari pencapaian materi. Apabila kesalahan tersebut dibiarkan saja, tentunya akan membawa dampak yang kurang baik. Karena soal-soal tersebut seringkali digunakan oleh peserta didik sebagai alat evaluasi hasil pembelajaran. Dari permasalahan di atas, peneliti merasa perlu dilakukan kajian yang lebih instrumens. Jadi, peneliti merasa perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap analisis kualitas butir soal yang ada dalam buku ajar Bahasa Arab kelas 8 semester 1 Madrasah Sanawiyah. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan mencoba menganalisis butir soal latihan bahasa Arab dalam buku ajar Bahasa Arab kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Yang peneliti fokus ialah untuk meneliti yang pertama, 1. Varian instrumen soal setiap keterampilan yang mencakup istimak, kalam, qiraah, dan kitabah. Yang kedua yaitu ketepatan antara instrumen soal latihan dengan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ketepatan antara instrumen soal latihan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan berupa data deskriptif bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah buku Bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah kelas 8 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2020.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu berupa data-data tertulis berupa soal latihan dalam buku ajar dan terfokus pada semester 1. Selanjutnya, analisis isi atau konten analisis bertujuan untuk menganalisis varian instrumen soal latihan, ketepatan antara soal dengan tujuan dan materi pembelajaran. Instrumen utama adalah penelitian sendiri. Peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, dan penafsir data. Pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas atau proses untuk membantu mempermudah seseorang dalam belajar bahasa Arab yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga terjadi belajar secara optimal untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Tercapainya suatu keberhasilan dalam keterampilan bahasa Arab ditandai dengan beberapa hal, diantaranya yaitu keterampilan mendengar atau maharatul istima dapat dicapai dengan latihan-latihan mendengar perbedaan suatu fonem dengan fonem lainnya antara satu ungkapan dengan ungkapan lainnya, baik langsung dari penutur asli atau melalui rekaman. Yang kedua adalah keterampilan berbicara atau maharah kalam. Merupakan keterampilan linguistik yang paling rumit karena menyangkut masalah berpikir atau memikirkan apa yang harus dikatakan dan juga menyatakan apa yang telah dipikirkan. Dan yang ketiga, keterampilan membaca atau maharah al-qiraah. Mencakup dua hal, yaitu mengenali simbol-simbol tertulis dan memahami isinya dengan beberapa cara. Di antaranya dengan membekali murid dengan perbendaharaan kosakata yang cukup. Dan yang terakhir, keterampilan menulis atau maharah al-kitabah. Terdiri dari 3 hal, yaitu pertama, keterampilan membuat alfabet untuk menyatakan bunyi berbeda-beda antar bahasa yang lain. Yang kedua, keterampilan mengeja untuk dapat memodifikasi kalimat. Dan yang ketiga, keterampilan menyatakan perasaan dan pikiran melalui tulisan atau yang lazimnya disebut komposisi. Tujuan dan materi bahasa Arab untuk jenjang madrasah sanawiyah. Mata pelajaran bahasa Arab di madrasah sanawiyah mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan. Dan kedua, menimbulkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing yang menjadikan alat utama belajar, khususnya pada mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman terkait saling berhubungan antar budaya dan bahasa serta memperluas cakrawala budaya. Oleh sebab itu, siswa disarankan melibatkan diri dalam keberagaman budaya dan memiliki wawasan lintas budaya. Selain itu, terdapat sejumlah materi yang diajarkan pada jenjang madrasah sanawiyah kelas 8, yaitu semester 1, as-1, Yaumiyatina, dan al-hiwayah. Semester 2, ar-riyadoh, al-mihnah, iyadatul marid. Dan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu adalah analisis butir soal pada buku ajar bahasa Arab kelas 8 madrasah sanawiyah. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis butir soal latihan dalam buku ajar bahasa Arab madrasah sanawiyah kelas 8 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2020. Adapun tema yang menjadi fokus peneliti adalah al-hiwayah yang mencakup latihan keterampilan istima, kalam, qiraah, tarkib, dan kitabah.
Nah, yang pertama, ada varian instrumen soal. Di sini dijelaskan lagi, dalam buku ajar ini memuat beberapa macam instrumen soal latihan untuk setiap keterampilannya. Berikut ada beberapa paparan mengenai model instrumen soal tersebut. Yang pertama ada berupa keterampilan mendengar atau maharah istima. Nah, dalam buku ajar ini tidak memuat keterampilan mendengar atau maharah istima. Jadi, buat pembahasan seputar maharah istima kita skip ya. Yang kedua ada keterampilan berbicara atau maharah kalam. Dalam keterampilan kalam terdapat 5 varian soal. Pertama, latihan dalam menjelaskan tentang hobi, menjawab dan mendeskripsikan gambar tentang hobi. Yang kedua, berupa tulislah hobi sesuai dengan tempat yang benar. Dan yang ketiga adalah berdialog dengan teman sesuai dengan gambar. Yang keempat, ada mengungkapkan setiap gambar dalam kalimat yang benar dimulai dari fiil. Seperti contoh, ajaba anil asila atiyah, syafiyan wa fikon li surah. Habis itu ada uktub kula hawiyah fi makani hal sahih. Habis itu ada ajrul jawari ma'a zamalika kama yali musta'inian biswar. Dan selanjutnya masih ada abara ani kulli suratin bijamilatin sahihatin tabada'u bi fi'lin. Yang selanjutnya ada keterampilan membaca atau maharah qiraah. Dalam keterampilan membaca terdapat satu macam model soal, ialah isian singkat dengan petunjuk, jawablah pertanyaan berikut sesuai teks di atas. Seperti contoh, ajaba anil asila atiyah. Selanjutnya ada bita'awanu ma'azamilik, tarjimi jumlatil atiyah summa ratibaha. Dan yang terakhir ada belum. Dan yang selanjutnya ada keterampilan menulis atau maharah kitabah. Dalam keterampilan menulis terdapat satu varian soal, yaitu menyempurnakan dan menyusun kalimat. Contohnya, akmilil wasifati bil kilmatil atiyah. Dan yang selanjutnya ada gramatika atau atarkib. Terdapat beberapa macam model soal, yaitu melengkapi kalimat, percakapan, serta gramatikal. Di sini terdapat 5 perintah, yaitu yang pertama, ada menggaris bawahi pada fiil dan lingkungan pada fa'il. Yang kedua, merubah jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Yang ketiga, sempurnakan kalimat berikut dengan fa'il yang cocok. Yang keempat, menyempurnakan kalimat dengan maf'ul bih beserta i'rabnya. Dan yang terakhir adalah jelaskan jenis jumlah dan tentukan tanda-tandanya. Contohnya, do khoto'a tahtal fi'il, wa dairah hawil fi'il bima yali. Selanjutnya ada imla'il farog bi fi'lil munasib mimma bainal qawasim. Ada juga akmil jumalit taliyah bi maf'uli bihi munasiban bihi bi al fatil i'rab. Selanjutnya ada wadubun awal jumlah tuma hadada rokni safim. Maaf jika ada suara yang kurang mengenakan, bisa diacuhkan saja. Yang kedua ada ketepatan instrumen soal dan tujuan pembelajaran. Dalam buku ini dijelaskan mengenai indikator pencapaian untuk setiap pembelajaran keterampilan bahasa. Untuk lebih menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, keterampilan menyimak atau maharah istima. Dalam buku ajar tidak terdapat maharah istima. Seperti yang saya bilang tadi, jadi bagian tentang keterampilan mendengar atau maharah istima bisa kita skip. Dan selanjutnya ada keterampilan berbicara atau maharah kalam, melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang hobi. Selanjutnya ada menyampaikan informasi secara lisan dengan lafaz yang tepat dalam kalimat sederhana sesuai konteks. Yang berikutnya ada keterampilan membaca atau maharah qiraah, membaca teks bahasa Arab tentang hobi. Selanjutnya ada memahami isi teks tentang hobi. Berikutnya ada keterampilan menulis atau maharah kitabah, berupa menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat tentang profesi dengan tepat. Ada juga mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana tentang profesi dengan tepat. Ada menyusun kata dan membuat kalimat sempurna. Yang terakhir ada keterampilan tarkib atau maharah tarkib, seperti siswa mampu memahami pola atau struktur kalimat tentang fi'il madi dan jumlah fi'liyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan pengamatan peneliti pada tujuan pembelajaran setiap keterampilan bahasa pada Maharoh Kalam, jika dilihat dari tujuannya yaitu yang pertama, melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang hobi. Yang kedua, menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana sesuai konteks. Maka, menurut peneliti, soal latihan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, karena dengan latihan seperti itu, dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik, kemudian mereka dapat menyampaikan informasi tersebut secara lisan. Selanjutnya, pada Maharoh Qiraah terdapat tujuan, yaitu yang pertama, membaca teks bahasa Arab tentang hobi dan memahami isi teks tentang hobi. Yang kedua, memahami isi teks tentang hobi. Menurut analisis peneliti, latihan yang dimuat dalam buku sesuai dengan tujuan pembelajaran kedua. Tetapi, untuk tujuan pembelajaran pertama, tidak ada latihan soal yang menguji sejauh mana ketepatan siswa dalam melafalkan huruf hijaiyah, kata atau kalimat sesuai dengan tujuan pertama. Selanjutnya, yaitu pada Maharoh Kitabah. Terdapat tujuan yang pertama, menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat tentang profesi dengan tepat. Yang kedua, mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana tentang profesi dengan tepat. Yang ketiga, menyusun kata dan membuat kalimat sempurna. Jadi dari muatan soal yang disajikan, dapat dikatakan sudah tepat. Jika dilihat dari tujuan pembelajaran, maka latihan-latihan yang disajikan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Latihan pertama adalah mengisi kata yang kosong, maka sudah sesuai dengan tujuan yang pertama. Latihan yang kedua dan ketiga adalah menyusun kata menjadi kalimat sempurna dan membuat kalimat, maka sudah sesuai dengan tujuan yang ketiga. Dan untuk latihan keempat dan kelima, yaitu menerjemahkan kalimat baik ke dalam bahasa Indonesia ataupun ke dalam bahasa Arab. Menurut peneliti, kedua latihan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang kedua. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran Maharoh Tarkib. Terdapat tujuan yaitu siswa mampu memahami pola atau struktur kalimat tentang fi'il madi dan jumlah fi'liyah. Jika dilihat dari muatan soalnya, maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini sudah dibuktikan pada latihan pertama, yaitu mengganti kalimat jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Dan latihan kedua, yaitu mengganti fi'il mudhari menjadi fi'il madi. Keduanya bertujuan untuk melatih sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami pola atau struktur kalimat tentang fi'il madi dan jumlah fi'liyah. Yang ketiga yaitu kesesuaian muatan soal dengan materi. Jadi dalam buku ini memuat materi pada setiap keterampilan bahasa. Berikut penjelasannya. Yang pertama, keterampilan mendengar atau maharoh istima. Dari peneliti, dilihat bahwa dalam buku ajar tidak terdapat keterampilan mendengar. Yang kedua, keterampilan berbicara atau maharoh kalam. Jadi ditinjau dari materi yang disajikan, sudah dapat dinyatakan bahwa sesuai antara latihan-latihan dan materi yang disajikan. Kemudian keterampilan membaca atau maharoh qiraah. Latihan-latihan yang terdapat dalam keterampilan membaca dapat dinyatakan sesuai dengan materi yang disajikan karena butir-butir soal tidak keluar dari materi. Selanjutnya yaitu keterampilan menulis atau maharoh kitabah. Dalam keterampilan menulis, tidak ada materi yang disajikan. Pembelajaran langsung diperintahkan untuk latihan menulis. Selanjutnya yaitu gramatika atau tarkib. Latihan-latihan yang terdapat dalam keterampilan membaca dapat dinyatakan sesuai dengan materi yang disajikan, karena butir-butir soal tidak keluar dari materi. Baiklah, selanjutnya yaitu penutup. Jadi, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat kekurangan dalam buku ajar tidak ada maharoh istima, maharoh kalam terdapat 5 model latihan soal, maharoh qiraah terdapat 2 model soal, maharoh kitabah terdapat 1 macam model soal, dan pada tarkib terdapat 5 macam model soal. Yang kedua, ditinjau dari kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan soal latihan pada maharoh kalam, maharoh kitabah, dan tarkib sudah sesuai dengan tujuan. Pada maharoh qiraah, antara tujuan dan latihan tidak ada yang mengukur ketepatan siswa dalam melafalkan huruf. Selanjutnya yang ketiga yaitu
Dilihat dari kesesuaian antara materi dan latihan-latihan pada maharoh istima, maharoh kalam, dan maharoh kiroah, sudah sesuai antara materi dan latihan-latihannya. Hanya saja pada maharoh kitabah tidak ada menyajikan materi, tapi langsung diperintahkan untuk latihan menulis. Harapan peneliti terhadap guru dan peneliti lainnya dalam analisis butir soal melibatkan penerapan temuan analisis tersebut dalam perencanaan pembelajaran, peningkatan desain soal, serta pengembangan instrumen evaluasi yang lebih efektif. Kolaborasi antara peneliti dan guru dapat memperkaya pemahaman tentang kebutuhan siswa dan strategi pengajaran yang lebih efektif. Mungkin itu saja presentasi analisis dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.